Kita mulai untuk pembelajaran di kelas dasar. Berarti kita akan belajar materi dasar dari nol banget ya. Dari konsep dasar akuntansi. Sebelumnya saya mau mengimbau dulu untuk teman-teman semua supaya on cam selama pembelajaran ya. Temenin on cam. Nah, selanjutnya saya mau nanya dulu nih. Untuk rekan-rekan, apa yang teman-teman semua ketahui tentang akuntansi? Minimal pada saat saya berbicara akuntansi, terus di pikiran saudara-saudara semua, itu apa yang terlintas? Coba. Entah itu dari segi pusingnya, atau dari segi apanya gitu. Ada nggak? Itu yang mic-nya berisik. Siapa ya? Oke. Siapa yang mau memaparkan apa itu akuntansi? Satu orang. Saya, Kak. Boleh. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran akun-akun yang akan dikelompokkan dalam 1 tahun periode. Oke, terima kasih. Jadi, secara umum, akuntansi itu adalah pembukuan. Ya. Nah, sekarang kita cari tahu dulu akuntansi menurut Waren sama Dr. Zaki Baridwan. Siapa yang mau membacakan, Cung? Dimas, boleh? Pengertian akuntansi. Menurut American Institute of Certificate Public Accountant atau AICPA, dalam buku Accounting Intermediate Dr. Zaki Baridwan, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam memilih alternatif dari suatu keadaan. Oke. Yang kedua? Ya. Saya lagi, yang Kak. kedua? Menurut Warren Riffish dalam buku pengantar akuntansi, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Oke, terima kasih. Nah, dari pengertian, sebetulnya kita udah bisa ada gambaran kegiatan akuntansi itu meliputi apa aja, gitu ya. Nah, sekarang kita bedah dulu nih, akuntansi itu apa, gitu kan? Ada kata kunci yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, akuntansi itu adalah suatu kegiatan jasa. Berarti menggambarkan suatu kegiatan yang sifatnya itu berupa jasa-jasa. Jasa apa? Jasa dalam menyiapkan laporan keuangan. Karena tujuan akuntansi, yaitu goal orientasinya adalah terciptanya sebuah laporan keuangan. Nah, kemudian fungsinya untuk menyediakan data kuantitatif, yang mana kuantitatif itu berarti sifatnya adalah angka kan? Kalau kualitatif sifatnya kualitas atau berupa kalimat-kalimat. Nah, kalau di akuntansi itu sifatnya kuantitatif. Terutama yang mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi. Jadi, ketika suatu perusahaan membutuhkan suatu laporan keuangan, itu memerlukan akuntansi. Dan akuntansi itu mempunyai aturan yang standar. Atau mempunyai standar yang disahkan. Yang mana standar tersebut adalah SAK atau standar akuntansi keuangan. Jadi apabila suatu perusahaan ingin menyajikan suatu laporan keuangan, itu harus mempunyai standar. Kenapa? Karena laporan keuangan tersebut apabila perusahaan kita sudah berbadan hukum, kemudian wajib lapor pajak, otomatis laporan keuangan kita itu harus disusun sesuai dengan standar umum yang berlaku di Indonesia. Kalau misalkan laporan keuangan kita nggak mempunyai standar, itu nggak akan bisa dibaca sama pihak lain.
Nah, makanya dalam kelas ini kita akan belajar mengenai pembuatan laporan keuangan menggunakan standar akuntansi keuangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk apa? Untuk di sini terdapat kalimat digunakan dalam pengambilan keputusan. Keputusan apa? Keputusan ekonomi. Nah, yang mana laporan keuangan tersebut itu ibaratnya dijadikan suatu cermin gitu. Cermin dalam apa? Dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan ekonomi untuk apa? Untuk memaksimalkan operasional perusahaan. Itu laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan itu bakalan kita bisa apa? Bisa menganalisis kesehatan perusahaan. Lalu kita bisa melihat laba rugi perusahaan per periode. Seiring berjalannya waktu, itu pasti kelihatan perkembangannya. Kalau misalkan perusahaan A tidak menyajikan laporan keuangan, sedangkan perusahaan tersebut diwakilkan pekerjaannya kepada pegawai-pegawai. Artinya, kita nggak akan bisa memantau kan, sebagai pemilik atau sebagai manajer, itu nggak akan bisa memantau kelangsungan perusahaan apabila tidak adanya laporan keuangan, atau ibaratnya transaksinya nggak ada catatan. Maka, laporan keuangan itu berfungsi untuk cermin kalau di kendaraan. Yang kedua, di sini menurut Warren, sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Berarti, siapa yang akan menggunakan laporan keuangan itu ada dua. Ya, pihak yang mempunyai kepentingan, artinya mempunyai kepentingan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan laporan keuangan. Contoh, di sini. Ada pihak internal dan pihak eksternal. Yang dimaksud internal dan eksternalnya di sini adalah internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Kita harus memahami apa? Memahami internal berfungsi untuk apa, eksternal berfungsi untuk apa, atau mempunyai tujuan apa. Pertama di manajemen. Manajemen dan karyawan memerlukan laporan keuangan itu untuk apa? Untuk memaksimalkan operasional perusahaannya. Dalam apa? Dalam memperoleh laba tentunya. Kalau misalkan bayangin manajemen, contoh siapa ya? Contoh Fatima. Fatima punya perusahaan PTA. Kemudian mempunyai pegawai namanya Resti. Apabila Resti tidak menyajikan laporan keuangan, lalu tidak ada pencatatan keuangan, apakah Fatimah akan bisa melihat perkembangan perusahaan atau keadaan kas di perusahaan itu seperti apa? Bisa tidak kira-kira? Nggak bisa, ya kan? Makanya kita memerlukan laporan keuangan itu untuk apa? Selain daripada laporan atau bahan, ya ibaratnya bukti fisik berupa laporan kinerja suatu perusahaan, tapi itu juga merupakan sangat berfungsi dalam pengambilan keputusan nantinya. Karena nanti kan di sini tuh calon mahasiswa-mahasiswa akuntansi, calon manajer, calon pemilik perusahaan, atau calon investor, calon pemerintahan nanti. Yang mana masing-masing mempunyai tujuan dalam melihat laporan keuangan. Ibaratnya kalian punya HP atau punya laptop. Kalau kalian nggak punya tujuan, punya laptop bakalan berfungsi nggak? Tidak. Ya udah, sekedar punya aja, karena kan nggak ada tujuan. Nah, maka di laporan keuangan pun sama, dibuat dengan suatu tujuan. Di internal sudah kita bahas. Yang kedua, eksternal. Laporan keuangan itu mempunyai fungsi atau mempunyai kegunaan untuk pihak eksternal selain pihak internal perusahaan. Yang pertama pemilik. Kalau pemilik, ya ibaratnya tadi Resti. Resti, pemilik suatu perusahaan A, Resti Fatimah, merupakan pemilik suatu perusahaan PTA yang mempunyai manajer namanya Resti. Pemilik membutuhkan suatu laporan keuangan untuk menilai seberapa berhasilkah manajemen dan karyawan dalam menjalankan usahanya atau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya gitu, tupoksinya. Itu pemilik. Yang kedua, kreditor.
Kalau kreditor itu kan pihak yang memberikan fasilitas kredit, ya kan? Kreditor itu. Hati-hati, ada kreditor, ada debitor atau debitur, kreditur gitu ya. Kreditur itu atau kreditor pihak yang memberikan kredit atau ya istilahnya mah bank ya. Bank memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabahnya itu pasti diukur. Kalau misalkan pihak bank akan memberikan suatu fasilitas kredit kepada perusahaan, otomatis yang diminta adalah laporan keuangan. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa besarkah kemampuan perusahaan A tersebut dalam mengembalikan kreditnya nanti di waktu yang akan datang. Kalau misalkan ya jangankan bank kepada calon nasabahnya, kita aja mau minjemin ke teman, kita lihat-lihat dulu nggak orangnya? Lihat dulu nggak? Pasti lihat-lihat dulu. Apalagi yang nominalnya besar, maka dinilainya dari laporan keuangan. Jangan misalkan ya, ada suatu perusahaan yang memang pengen banget dapat apa? Dapat fasilitas kredit, tapi laporan keuangannya direkayasa, tetap itu pasti ketahuan. Karena orang-orang yang expert di bidang akuntansi itu pasti dengan cepat bisa lihat laporan keuangan mana yang disajikan dengan benar, laporan keuangan mana yang disajikan dengan rekayasa. Gitu. Itu kreditor. Yang keempat ada investor. Kalau investor menggunakan laporan keuangan tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berinvestasi. Gak jauh-jauh lah kita lihat apa? Saham ya, saham atau pasar uang di Bibit pasti lihat tingkat return-nya atau tingkat pengembaliannya. Artinya di situ potensi laba, potensi keuntungan yang akan kita dapatkan ketika seorang investor menanam sahamnya di suatu perusahaan, berapa persen? Itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Yang terakhir contoh dari eksternal adalah pemerintah. Kalau pemerintah hubungannya dengan penetapan pajak. Ya, penetapan pajak terutang. Itu contoh pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah ditakdirkan di suatu sektor usaha atau misalkan teman-teman ada di sektor pemerintahannya, itu harus paham. Karena laporan keuangan itu pasti ada di semua sektor, kecuali apa? Kecuali tukang gorengan. Tukang gorengan nggak ada laporan keuangan. Tapi kalau cita-cita teman-teman semua berkiprah di dunia akuntansi, apalagi mau jadi dosen, mau jadi akuntan, mau jadi staf akunting, itu harus paham. Ya. Karena pengalaman saya lihat teman-teman saya yang udah pada kerja, itu di tesnya tuh apa? Di tesnya tuh sederhana. Siklus akuntansi yang dipelajari di semester 1 dan 2. Tapi ketika teman-teman nggak bisa siklus akuntansi, meskipun jago auditing, kalau misalkan ngelamarnya jadi staf akunting, berarti itu bakalan tetap nggak ada nilainya karena soft skill-nya kurang gitu. Meskipun IPK misalkan 4, tapi ketika ditanya laporan keuangan itu apa? Hehe, lupa lagi. Jangan salah kayak gitu ya. Karena banyak yang kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung aja tanyain. Nggak perlu nunggu sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Boleh, silakan yang mau tanya. Cung? Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Nah, biasa nih pertemuan awal-awal tuh masih canggung ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut. Karena ini belum ke perhitungan ya, tapi konsep dasar. Artinya konsep dasar ini akan menentukan keberhasilan teman-teman semua dalam pembelajaran akuntansi ini. Kuncinya di dasar. Ya. Nah, sekarang masuk ke konsep periode akuntansi. Yang mana konsep periode akuntansi itu masuk kepada sistem pencatatannya. Ada yang menggunakan dasar kas, ada yang menggunakan dasar
akrual. Cash basis sama accrual basis. Perbedaan dua sistem pencatatan ini dari segi apa? Dari segi pencatatan mengenai pendapatan dan biaya atau beban. Jadi perbedaannya dari segi pengakuan atau pencatatan, pendapatan dan beban. Yang mana kalau di dasar kas, konsep laporan pendapatan dan biaya itu akan dilaporkan ketika kas diterima atau dibayarkan. Itu dasar kas. Yang kedua, akrual. Kalau akrual itu konsep di mana laporan pendapatan sama beban itu akan dilaporkan ketika suatu pendapatan atau beban itu diakui. Jadi baru diakui aja udah dicatat. Kalau dasar akrual. Kalau dasar kas, ketika mengeluarkan dan menerima uang saja. Nah, dari kedua konsep ini, saya simpulkan, kita akan mempelajari dasar akrual. Karena akuntansi yang akan kita pelajari adalah sistem akuntansi sektor privat. Sektor privat itu perusahaan. Kalau pemerintah gimana, Kak? Kalau pemerintah dua-duanya dipakai. Dasar kas sama dasar akrual. Nah, pasti nanya, Kak, dasar akrual itu kayak gimana? Dasar akrual itu adalah siklus akuntansi yang akan kita pelajari selama 30 kali pertemuan ke depan. Materi akuntansi yang akan kita pelajari itu adalah dasar akrual. Apa aja? Ini, siklus akuntansi. Berarti, dari mulai perjalanan awal sampai ke tahap akhir, ini yang akan teman-teman pelajari. Baru lihat ininya udah pusing belum? Udah kelihatan pusing atau kelihatan seru? Seru dari mana? Apa? Seru dari mana? Nah, ini tuh perjalanan kita ya. Bukan perjalanan kita. Kalian semua. Nah, kalian tuh bakalan belajar mengenai dimulai dari analisis transaksi nanti tuh. Jadi analisis transaksi itu di mana seorang akunting lah. Seorang akunting harus bisa membedakan transaksi A, B, C, D sampai Z-nya. Di analisis transaksi itu. Karena apa? Ketika kita sudah bisa membedakan transaksi A, B, C, D sampai Z-nya itu akan bisa membuat jurnal. Jurnal umum yang paling pertama kita susun itu. Karena kita masuk ke perusahaan jasa. Kalau jurnal khusus tuh yang materi minggu kemarin, hari Minggu, itu jurnal khusus. Nah, kemarin sempat ada yang nanya, Kak, kenapa tiba-tiba ke materi akuntansi dagang? Karena hari Minggu itu jadwalnya kelas gabungan nih, saya sampaikan sekarang ya. Hari Minggu itu jadwalnya kelas gabungan. Nah, materi dasar itu ada di setiap hari Selasa. Kenapa dimatchingkan antara kelas gabungan sama kelas yang sifatnya dasar itu supaya bisa berkembang lebih cepat. Karena kalau misalkan kita terus-terusan di dasar dulu, itu agak sedikit lambat prosesnya. Jadi saya ajak ngebut, tapi dengan apa? Dengan syarat nanti teman-teman harus bakalan bisa paham. Jadi proses yang pertama dari siklus akuntansi adalah analisis transaksi. Harus bisa membedakan intinya ya, transaksi 1, 2, dan 3-nya. Dari tahapan pertama, kita masuk ke tahapan kedua, yaitu jurnal umum. Ada yang tahu jurnal umum apa? Ada yang bisa jelasin? Jurnal umum apa? Coba yang semester-semester lebih dari semester 1, Cung. Yang semester 3 ada? Yang semester 3 mana? Ada nggak? Ini semester 1 semua?
Oke. Ya Kak, semester 1. Oke. Jurnal umum itu adalah suatu tahapan yang kedua dari rangkaian siklus akuntansi. Yang mana di jurnal umum ada ilmu-ilmu yang harus kita pupuk. Pertama, pemahaman dari segi nama-nama akun. Itu harus paham. Kedua, pemahaman dari segi konsep dasarnya atau saldo normal akunnya. Terus, selain saldo normal dan nama akun, itu harus paham juga dan harus teliti mengenai angkanya nanti itu. Jadi ketiga ilmu itu, pemahaman angka, pemahaman analisis transaksi, pemahaman saldo normal akun, itu akan digabungkan. Dan kalau misalkan 3 unsur itu udah paham, pasti bisa bikin jurnal umum. Selanjutnya, yang ketiga ada buku besar. Buku besar itu ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu itu ada utang, ada piutang. Yang mana kalau buku besar umum, di sini kita akan membuat saldo-saldo atau mencari saldo-saldo akhir daripada saldo yang ada atau mutasi debit kredit yang ada di jurnal umum. Jadi goal orientasi kita di buku besar adalah mencari saldo akhir setiap akun. Yang keempat ada neraca saldo. Nih di sini di pertemuan pertama ini saya kasih tahu dulu untuk goal orientasi atau capaian utama di pertemuan ketiga ya, materi 1 untuk dasar. Konsep dasar akuntansi ini harus paham rangkaian siklus akuntansi atau harus hafal. Malam ini bakalan dites satu orang untuk rangkaian ini. Sok silakan sambil ngeliatin. Nela udah pegang ini. Oke, sambil diliatin, sambil dihafal. Ya. Dari mulai analisis transaksi, jurnal umum, buku besar. Jadi saya nggak akan ngejelasin dulu isinya apa karena isinya itu akan dipelajari satu persatu biar nggak pabaliut gitu. Yang keempat ada neraca saldo. Ya. Kelima, jurnal penyesuaian. Yang keenam ada neraca saldo setelah disesuaikan dan kertas kerja 10 kolom. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 5. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 5 laporan keuangan itu akan dipelajarinya cuma 3 dari 5. Untuk dasar, laba rugi, perubahan ekuitas, sama neraca. Jadi nggak perlu khawatir, nggak semuanya dipelajari. Yang ke-8 ada jurnal penutup. Ya, jurnal penutup. Yang mana jurnal penutup itu untuk mencari untuk menutup saldo-saldo akun nominal. Nanti akan dikasih tahu akun nominal itu apa. Gitu. Akun real itu apa. Sekarang 9. 9 itu neraca saldo setelah penutupan. 10 jurnal pembalik. 11 neraca saldo setelah pembalik. Jadi satu rangkaian siklus akuntansi ini bakalan teman-teman hafalin. Nanti di pertemuan selanjutnya di hari Selasa depan itu akan dites ya. Satu orang. Jadi jangan harap ada ampun gitu ya. Oke. Ini di skip dulu. Kita langsung ke sini dulu. Tugasnya di rumah aja buat ngafalin. Ini pengertian bisa dibaca aja. Saya akan menjelaskan mengenai akun. Akun ya. Jadi dalam akuntansi itu ada yang dinamakan akun. Akun itu bukan akun IG, bukan akun Facebook, bukan akun TikTok, bukan. Tapi akun itu adalah media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan 5 akun atau 5 kelompok akun. 5 kelompok akun utama dalam akuntansi adalah 1. Aktiva, 2. Utang, 3. Modal, 4. Pendapatan, 5. Beban. Tapi nggak termasuk beban hidup. Hati-hati. Cuman beban yang ada di transaksi aja atau
beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan dalam menunjang kegiatan operasional perusahaannya. Jadi 5 ya. Satu apa? Satu apa? Nela, satu apa Nela? Ini tinggal dibaca. Satu apa? Aktiva. Betul. 2, Utang. utang. 3, Modal. modal. 4, Pendapatan. pendapatan. 5, Beban. coba saya tes satu orang. Jangan lihat. Satu apa? Aktiva. 2. Betul. Modal. 2. Pendapatan. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh apa? Nggak boleh celek-celok, tapi harus berurutan. Satu Modal. apa? Modal. Satu. Aktiva. 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 Terus 2 modal. Enggak, modal. salah-salah. 2 apa? Modal. Utang. Utang. Modal. 4, Pendapatan. Pendapatan. Terus beban. beban. Hidup. Oke, betul. Dari kelima kelompok itu dibagi menjadi 2. Jadi digengkan gitu. Ada geng A, ada geng B, ada geng akun real, ada geng akun nominal. Jadi mereka dibagi menjadi 2 geng dari kelima kelompok akun itu. Apa aja? Akun real itu ada 3. Akun real. Tapi sebelum kita mengetahui anggota akun real, harus diketahui dulu akun real itu apa, gitu kan? Akun real itu adalah suatu akun permanen, ya, dalam jurnal umum yang tidak ditutup setiap akhir tahun akuntansi atau setiap akhir periode akuntansi. Jadi bakalan tetap ada saldonya kecuali kalau habis, kalau 0 ya. Nah, di akun real ini yang akan dibawa secara terus-menerus dari setiap periodenya, dari periode A ke periode B, dari periode 1, 2, 3, dan seterusnya selama perusahaan tersebut beroperasional, itu tetap dibawa. Artinya saldonya nggak akan pernah 0 untuk akun real. Ada apa aja? Akun real dibagi jadi 3. 1, kelompok aktiva. 2, kelompok hutang. 3, kelompok ekuitas. Nah, jadi ketiga kelompok itu tidak akan pernah 0 saldonya. Yang kedua, akun nominal. Kalau akun nominal itu adalah kelompok akun yang memiliki nilai saldo yang bersifat sementara atau temporal. Jadi sementara itu bukan hanya si doi, si ayang aja ya. Nah, bukan cintanya si ayang aja yang sementara itu, tapi di akuntansi juga ada yang sifatnya sementara, yaitu akun nominal. Nah, akun nominal apa aja? Ada pendapatan dan biaya. Yang mana nanti pendapatan, biaya itu akan ditutup, akan dinolkan. Kenapa? Apa hubungannya antara akun real dan akun nominal? Mereka itu saling melengkapi. Saling melengkapi antara akun real dan akun nominal. Nah, nanti di akuntansi itu kan hukumnya sebab akibat. Di mana ada akibat pasti ada sebabnya. Di mana ada ayam pasti ada aku di situ. Nah, sama akun real sama akun nominal itu nggak bisa Bisa. betul. Nggak bisa dipisah. Saya mau nanya, Kak. Gitu ya. Saya boleh nanya nggak? Boleh? Ya. Kan tadi akun real itu akun yang dimana saldonya nggak akan 0 gitu ya. Ya. Terus kalau akun nominal itu kan dimana akunnya itu setiap tahun periode dia akan selalu 0 gitu kan. Bukan Kayak selalu 0, tapi selama dinolkan, ditutup. Dinolkan. Nah, dinolkan itu di dalam 1 bulan periode atau 1 tahun periode, Kak? Dalam 1 bulan, dalam triwulan, dalam semester, dalam setahun juga boleh. Tergantung perusahaan tersebut menggunakan periodenya. Satu periode itu mau per triwulan, mau per bulan, mau per semester, atau per tahun. Jadi pasti dinolkan itu tergantung periode akuntansi yang dipilih. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya seumpama di closing di akhir bulan itu nanti kira-kira saldonya untuk dinolin akan masuk ke mana ya, Pak? Kalau misalkan by system itu udah otomatis. Kak Dimas, sistem atau manual? Sistem, Kak. Kalau sistem itu udah pasti otomatis, langsung 0.
Ketika input aja udah langsung keluar Oh, iya, iya. outputnya. Oh, iya, iya. Oke, Gitu. makasih Kak. Oke, sama-sama. Lanjut. Sekarang, tadi mengenai kelima kelompok akun ya, karena nggak semua orang tahu, nggak semua orang paham, nggak semua orang kuat gitu, belajar akuntansi. Nah, dari kelima akun tadi, itu yang harus teman-teman pahami, apa yang dimaksud dengan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban atau biaya itu, sebenarnya konteks biaya sama beban itu beda sebetulnya. Kalau biaya itu baru berupa pengorbanan, tapi kalau beban itu sudah digunakan. Nah, sekarang mau biaya atau beban, boleh-boleh aja untuk sementara ya. Tapi nanti kalau misalkan kita udah belajar lanjutan, itu harus bisa membedakan antara biaya, mana beban. Yang pertama, harta. Kita berbicara mengenai harta dulu. Tapi bukan harta gono gini. Ingat, harta itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya seluruh sumber daya yang dimiliki sama perusahaan, baik itu yang ada wujudnya atau tidak, tapi bukan berarti goib ya. Maksudnya ada berwujud atau tidak itu, kalau yang berwujud itu bisa dilihat, bisa diraba, tapi nggak bisa diterawang. Contohnya apa? Contohnya aktiva tetap seperti gedung, tanah, kemudian peralatan, ya. Nah, adapun nanti harta itu dibagi lagi jadi dua kan? Ada aktiva tetap sama aktiva lancar, itu ada rinciannya. Nanti saya akan kirimkan ya kalau untuk rinciannya. Tapi yang harus dipahami di sini untuk harta, ya, untuk harta itu adalah suatu sumber daya yang dimiliki sama perusahaan. Kemudian yang kedua, utang. Utang itu adalah kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditor atau kepada supplier. Misalkan kalau perusahaannya perusahaan dagang, berarti misalkan Resti dengan Nela ya. Kita ambil contoh. Resti adalah PTA tadi. Nela adalah seorang supplier. Berarti Resti yang mempunyai utang. Artinya seseorang atau pihak yang mempunyai kewajiban membayar itu berarti punya utang. Contoh, Nela sama Resti. Nela pinjam uang ke Resti. Yang punya utang Nela atau Resti? Nela pinjam uang ke Resti. Berarti yang punya utang Nela atau Resti? Nela Kak. Betul, Nela. Berarti Nela harus bayar utang itu. Kalau misalkan piutang, Resti sama Nela tadi. Nela pinjam uang ke Resti. Berarti yang punya utang siapa? Resti atau Nela? Piutangnya itu Resti, yang punya utangnya Nela. Betul. Karena piutang itu adalah berupa tagihan. Kalau utang, kewajiban. Nah, hal-hal seperti itu aja di akuntansi itu diperjelas. Karena apa? Karena berbeda makna. Utang sama piutang itu beda. Beda banget. Nanti hubungannya sama apa? Hubungannya sama kewajiban. Siapa yang harus membayar? Dan siapa yang dibayar. Makanya di sini untuk utang adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada kreditor. Yang ketiga, modal. Modal pemilik adalah hak milik atas aset bisnis. Seluruh modal yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah modal. Oke. Selanjutnya, ada pendapatan. Kalau pendapatan berarti itu hasil dari operasional perusahaan. Peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh penjualan barang atau jasa. Ketika Fatimah tadi punya PTA, menjual barang atau melakukan pelayanan jasa kepada siapa ya? Kepada Nela misalkan. Jasa apa? Jasa ngerjain tugas gitu. Jasa ngerjain tugas. Berarti kan Fatimah sudah memberikan jasanya. Artinya, suatu pendapatan tersebut nanti akan berakibat kepada peningkatan laba. Dan laba tersebut itu fungsinya akan menambah modal. Yang terakhir ada biaya atau beban.
beban itu aset atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Artinya suatu pengorbanan beban itu. Contoh, Nela pakai listrik di rumah, itu namanya beban listrik. Terus kalau misalkan Nela punya perusahaan tadi, punya karyawan, karyawannya digaji, berarti itu beban gaji. Karena karyawannya sudah bekerja, tapi bayarnya di akhir, setelah bekerja, di akhir periode. Nah, itu yang dinamakan beban. Jadi segala sesuatu hal yang sudah dirasakan manfaatnya, baru dibayar di kemudian hari. Atau yang sifatnya menunjang operasional perusahaan. Coba, kira-kira apa lagi yang bisa diasumsikan sebagai beban menurut kalian? Kalau menurut pendapat saya ya Kak, Ya, kalau beban itu nggak ada kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Jadi ya secara kejelasan beban itu suatu tagihan yang harus dibayarkan setiap bulannya, kayak tagihan listrik, air, terus jasa kebersihan gitu-gitu, betul. yang nggak ada kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Betul. Betul ya. Jadi, Iya. kalau misalkan dibilang tidak ada kaitannya dengan kemajuan perusahaan, tapi dalam konteks hal memajukan, itu tidak. Tapi sifatnya adalah menunjang, betul tadi ya. Cuman, yang sifatnya menunjang tadi, ya, kita bisa asumsikan sebagai beban, tapi ada beban lain-lain yang harus kita pahami juga. Ketika hubungannya dengan sistem accrual basis di sini. Contoh, ketika suatu perusahaan membayar sewa gedung 1 tahun di awal, itu sebetulnya kan bayar di awal. Lalu nanti kita akan menyesuaikan mengenai beban-bebannya. Beban yang sudah dipakai dan biaya yang masih belum terpakai. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Cuman secara selintas atau sekilas, biaya suatu pengorbanan atau beban itu suatu pengorbanan yang sifatnya continue. Setiap bulan, setiap periodenya itu akan selalu ada. Kayak tadi beban listrik, beban air, itu akan selalu ada. Beban gaji. Kalau kita punya karyawan, itu berarti sifatnya menunjang operasional perusahaan. Karena kalau misalkan kita nggak ada listrik, nggak ada air, nggak ada karyawan, sama diri sendiri itu semua, itu nggak akan efektif gitu. Apalagi skala besar. Makanya pemilik perusahaan ada nggak yang kerja? Pasti pemilik perusahaan itu rata-rata ya tinggal mantau aja. Yang kerja karyawannya. Itu yang dikatakan suatu beban secara sekilas gitu ya. Contoh bebannya. Beban skincare ada? Cewek-cewek? Ada nggak beban skincare? Kita lanjut. Nah, pengertian masing-masing akun tadi udah ya kita jelaskan. Nah, ini nih yang harus dipahami. Karena nanti kan kita di pertemuan hari Selasa depan, itu udah masuk ke materi jurnal umum. Nanti untuk rincian akunnya saya akan kirimin ya. Tugas teman-teman sekarang, 5 menit, buat ngafalin ini. Saldo normal akun. Saldo normal akun untuk kelima akun, 5 kelompok akun. Sekarang, sebelum lihat ini, saya akan kasih tahu dulu metode untuk penghafalannya ya. Yang mudahnya. Bisa lihat ke tangan saya sini. Ini nggak apa-apa ya, maaf ya saya. Biasalah kalau bayi mah megang peso dikit, kena iris gitu ya. Maklum bayi. 5 dari untuk 5 akun. Sepakati dulu. Coba semuanya saya stop sharing dulu biar ngelihat semua. On cam semuanya. On cam, hayu, semua on cam dulu. 5 jari, 5 akun, coba. Ini nggak diajarin nih di kampus mah. Cuman di sini aja. Karena rata-rata, maaf Kak, itu PPT bisa minta buat belajar siap. Semuanya pasti dikirim. Kecuali diri saya nggak bisa dikirim. Oke. Coba saya minta on cam dulu semuanya. Ayo, ayo, ayo. On cam dulu.
5 jari 5 akun. Tadi 5 jari 5 akun ini satu kelompok harta. Jempol itu menunjukkan harta. Telunjuk menunjukkan kewajiban. Jari apa ini teh? Jari tengah adalah ekuitas. Jari manis adalah pendapatan. Jari kelingking adalah beban. Coba di absen dulu. Jempol apa? Harta. Harta. Kalau Telunjuk apa? Kewajiban. Jari tengah apa? utang, Ekuitas. ekuitas atau modal, Ekuitas. Jari manis apa? Pendapatan. Kelingking? atau revenue, Biaya. Beban. atau beban. Betul. Sekarang, setelah kita sepakati 5 jari untuk 5 akun, kita sepakati lagi. Ketika jari kita berdiri, itu menunjukkan debit. Ketika jari kita berdiri, itu menunjukkan debit. Sepakati dulu biar diingat. Oke? Ketika jari kita ke bawah, melipet kayak gini, ngelipet. Ngelipet itu artinya kredit. Sepakat? Sepakat belum? Maka Kak, Sepakat. Oke. Sekarang kita akan aplikasikan. 5 jari 5 akun ke atas debit, ke bawah kredit. Di dalam konsep dasar akuntansi, untuk saldo normal akun, ditanyain aja dari ujung dunia sampai ke ujung lagi. Untuk pencatatan akuntansi pasti sama, ketika bertambah dan berkurang, itu pasti sama. Berdasarkan sekarang yang kita pelajari. Nah, dalam akuntansi itu ada konsep bertambah dan ada konsep berkurang. Ya kan? Artinya, kalau dalam konsep bertambah dan berkurang, berarti tidak semua akun bertambah di debit, tidak semua akun bertambah di kredit, berkurang di kredit. Jadi ada yang bertambah di debit, ada yang berkurang di debit juga. Nah, kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang masih belum tahu konsep saldo normal akun ini, pasti di debit itu, oh debit bertambah, kredit berkurang. Itu salah. Ya. Jadi debit belum tentu bertambah semua, kredit juga belum tentu berkurang semua. Nah, makanya sekarang kita pelajari untuk posisi bertambah di mana aja dan siapa aja yang bertambah dan bertambah di debit dan bertambah di kredit atau akun apa aja. Sekarang kita akan ketahui. Ketika bertambah, tadi absen lagi coba 5 jari 5 akun. Jempol apa? harta, utang, Kewajiban. Kewajiban. modal, Pendapatan. Nah, saya ulang. Biaya. Dengerin ya. harta atau aset, Harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, sama beban. biaya, beban. Ketika seluruh akun bertambah, posisi tangan kita seperti ini. Ketika semua akun bertambah, posisi tangan kita seperti ini. Artinya apa? Artinya, tadi kan sudah sepakati bahwa yang ke atas itu di debit, yang ke bawah di kredit. Sekarang, ketika semua akun bertambah, posisi tangan kita seperti ini. Artinya adalah harta bertambah di debit, kewajiban bertambah di kredit, ekuitas bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, beban bertambah di mana? Debit. Betul. Debit. Coba siapa yang satu kali langsung paham? Coba absen lagi, ini apa? Yang jempol apa artinya? Harta. Harta. Kewajiban. Lengkap sekarang dengan lengkap. Contoh, Pendapatan. harta bertambah di debit. Bertambah di debit. Nah, Kewajiban bertambah di kredit. oke. Ini apa? Ekuitas. Ekuitas bertambah di Kredit. Kredit.
Pendapatan bertambah di kredit. Oke. Ini Kredit Beban. Beban bertambah di debit. debit. mantap. Keren. Sekarang satu orang, Cung. Satu orang untuk yang bertambah. Siapa? Saya mau volunteer aja sama Cung. Berani? Dimas, oke silakan. Sok. Silakan Dimas. Tadi udah ngacung? Sekali jadi. Ya. Oh, saya kira ngacung. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Dimas, sok atau? Dimas cobain Dimas. Gak ada suaranya atuh AA. Itu di mute. Itu mute. Mic-nya mute, mic-nya mute, mute itu mic. Oh, astaga. Maaf, Kak. Pendapatan beban. Maaf, Kak. Saya ulangi ya. Ya, sampai Isa juga, sampai subuh juga nggak akan kedengeran suaranya kalau di mute. Sok, sekarang. Harta atau aset itu bertambahnya di debit. Yang ini kewajiban atau utang atau pasifa bertambahnya di kredit. Oke. Yang tengah ekuitas atau modal bertambahnya di kredit. Oke. Dari ini Ah, pendapatan atau revenue bertambahnya di kredit, dan dari kelingking atau biaya atau beban bertambahnya di debit. Oke, mantap. Dimas, tepuk tangan. Keren. Senior kita nih. Senior mute. Oke. Terima kasih Dimas ya. Sekarang siapa yang mau kebalikannya? Berarti kalau bertambah tangannya seperti ini, kalau berkurang semua akun berarti tangan kita akan seperti ini. 3 jari ke atas, 2 jari yang di atas tadi ke bawah. Ada yang langsung bisa nggak kira-kira? Cung, satu orang. Tanpa diajarin dulu. Siapa? Cung. Saya Kak Boleh. Siapa Resti? Paulina. Oh, Paulina, silakan. Kalau berkurang harta jadi kredit, kewajiban debit, ekuitas debit, pendapatan debit, dan biaya atau beban kredit. Coba diulang. Ketika seluruh akun berkurang, Harta berarti kredit. seperti apa? Harta kredit. Paulina, masih Paulina ya? Ketika semua akun berkurang. Harta kredit. Harta kredit, kewajiban debit, ekuitas debit, pendapatan debit, sama biaya atau beban kredit. Oke, mantap. Sekarang semuanya yang bertambah sama berkurang. Siapa, Cung? Nela, gas. Gaskan. Kalau untuk yang bertambah, harta itu bertambahnya di debit, kewajiban itu bertambahnya di kredit, ekuitas atau modal itu tambahnya di kredit, pendapatannya itu di kredit, beban atau biaya itu di debit. Oke. Kalau untuk yang berkurang, semuanya itu kalau harta itu berkurangnya di kredit, kewajiban itu berkurangnya di debit, ekuitas itu di debit, pendapatan di debit, terus beban itu di kredit. Mantap. Nela sebelumnya udah tahu atau belum? Atau baru tahu sekarang? Baru tahu sekarang. Keren. Siapa yang belum tahu dan belum hafal, belum paham, Cung? Gak boleh malu. Siapa yang belum paham? Udah paham semua? Sip. Kalau udah paham, berarti siap untuk membuat jurnal umum nanti di pertemuan kelima berarti Selasa depan ya. Nah, ada tugas dari saya untuk menghafalkan rangkaian siklus akuntansi. Yang tadi. Pertama, saya jelaskan dulu ya. Cara ngafalinnya gini aja. Tahapan 1 sampai terakhir cukup disebutkan aja namanya. 1, analisis transaksi. 2,
jurnal umum. 3, buku besar. 4, neraca saldo. 5, ayat jurnal penyesuaian. 6, worksheet atau kertas kerja. 7, laporan keuangan. Laporan keuangan nanti aja rinciannya. Yang penting tahu rangkaiannya dulu. 8, jurnal penutup. 9, neraca saldo setelah penutupan. 10, jurnal pembalik. 11, neraca saldo setelah pembalik. Yang tadi ya, yang di sini. Ini harus dihafal, cukup rangkaiannya aja. Yang ini. Cukup rangkaiannya aja. Ulang dong. Gimana? Ini ya? Sebutin ulang sayang. Ini yang ini. Dari mulai 1, transaksi. 2, jurnal umum atau jurnal khusus. 3, buku besar. Buku besar umum, buku besar pembantu. 4, neraca saldo. 5, jurnal penyesuaian. 6, neraca saldo setelah disesuaikan dan kertas kerja. 7, laporan keuangan. 8, jurnal penutup. 9, neraca saldo setelah penutupan atau setelah penutup. 10, jurnal pembalik. 11, neraca saldo setelah pembalik. Jadi rangkaiannya dari mulai analisis transaksi sampai ke neraca saldo setelah pembalik. Itu harus hafal. Karena ibaratnya kalian mau ke kampus, kalau nggak tahu jalan bakal nyampe nggak? Enggak kan? Makanya sekarang itu tujuan kita ada di poin 7 nih. Tujuan kita tuh bikin laporan keuangan. Nah, prosesnya itu yang banyak. Jadi kalau misalkan kita baru nyatet keluar masuknya uang, itu belum dikatakan laporan keuangan. Itu mah namanya catatan kas. Catatan dan laporan itu berbeda. Paham? Jadi kalau misalkan di suatu organisasi atau di suatu usaha baru mencatat keluar masuk uang aja, itu namanya bukan laporan keuangan, tapi baru catatan. Siap buat ngafalin ini? Ini mah di rumah aja lah, karena banyak. Oke? Pengertiannya. Pengertiannya mah nggak usah dulu. Pengertiannya mah nanti kita akan tahu sering berjalannya waktu. Tapi saya minta di pertemuan ini, goalnya adalah tadi sudah hafal saldo normal akun. Yang kedua, hafal ini. Nanti saya akan tes satu persatu. Nanti aja di rumah. Ya kan kalian nggak offline ya. Nanti aja setelah selesai gitu maksud saya. Itu aja paling ya. Ada yang mau tanyain dulu, Cung? Boleh, silakan. Mau nanya apa? Kak, izin bertanya. Syarat pendirian bank? Syarat pendirian bank? Iya. Ada tidak? Itu Syarat materi apa? pendirian bank. Materi apa itu? Ini kan ada soal Oh, dari guru heeh. akuntansi langsung. Nah, itu ada soal katanya apa yang kalian ketahui tentang syarat pendirian bank. Nah, kalau untuk syarat pendirian bank, nanti itu harus dicari di apa? Di kebijakan umum pemerintah seperti apa. Syarat mendirikan suatu bank, nanti dicari aja. Tidak masuk ke materi ini. Jadi, kalau mau diskusi boleh di luar ya. Karena itu beda. Nanti yang teman-teman yang lain kasihan gitu. Kasihan nggak mau dengerin gitu ya. Ada pertanyaan mengenai materi ini? Ada nggak? Kak, saya mau nanya, boleh nggak? Boleh. Perbedaan accrual basis dan cash basis itu kan sangat menonjol ya Kak. Yang terutama kalau cash basis itu kita akan mencatat suatu transaksi ketika barang sudah kita terima. Sedangkan kalau accrual itu kita mencatat transaksi ketika barang dikirim atau gitulah ya. Nah, Terus, itu mah bukan perihal akrual. Kalau terkait barang sudah dikeluarkan itu mah namanya FOB shipping point dan FOB destination point. Itu mah hubungannya dengan pengiriman. Nggak ada hubungannya dengan accrual basis dan cash basis, nggak ada. Kalau cash basis dan accrual basis itu kalau accrual itu kita nyatet sebelum barang datang kan, maksudnya kita udah nyatet dulu gitu loh. ya kan? betul. Ya terus apa namanya plus minus dari accrual versus
cash basis itu apa ya, Kak? Kalau plus mereka masing-masing nggak, kalau dikomparatifkan gitu ya, Mhm. sifatnya mempunyai fungsi masing-masing. Artinya, dalam akuntansi pemerintahan, untuk realisasi anggaran, itu nggak bisa pakai accrual basis. Artinya harus cash basis, yang mana ketika uang dikeluarkan baru dicatat. Iya, Nah, antara cash basis sama accrual basis itu mempunyai fungsi masing-masing. Kalau dari segi plus minus, itu nggak bisa dikomparatifkan gitu loh. Jadi, cash basis Oh, sama accrual basis itu beda. Jadi kalau iya. ibaratnya gini, HP Samsung sama HP iPhone, itu udah jelas beda. Jadi artinya kalau dikatakan plus minus, mereka punya fungsi masing-masing, nggak bisa dikomparatifkan. Kecuali iPhone 12 dengan iPhone 14 sekarang, itu bisa dikomparatifkan. Karena cash basis dan accrual basis itu memang beda, jadi nggak bisa di-compare gitu, Dimas. Oh. Jadi mereka punya tujuan dan fungsi masing-masing gitu. Paham? Paham, Kak. Paham. Oke. Makasih, Kak. Siap, sama-sama. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan malam ini alhamdulillah sudah selesai. Dan teman-teman semua alhamdulillah bisa langsung hafal untuk saldo normal akunnya. Kemudian nanti saya akan kirimkan rincian contoh nama-nama akun atau daftar akun, atau bahasa Inggrisnya mah akun list gitu ya. Yang mana untuk akun list atau daftar akun cukup dilihat aja, ditatap, dilihat, dibaca. Oh, gitu aja. Nggak ada tugas kalau mengenai nama-nama akun. Yang ditugaskan adalah rangkaian siklus analisis transaksi, siklus akuntansi dari mulai analisis transaksi sampai ke jurnal pembalik tadi, neraca saldo setelah pembalik, itu harus hafal. Siap? Oke. Kalau misalkan siap, saya titip kehadirannya, dimohon untuk selalu hadir, karena kalau misalkan bolos tanpa keterangan, itu nggak akan dapat sertifikat. Oke? Oke nggak? Ya. Baik, kalau kayak gitu berarti untuk pertemuan malam ini kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai jumpa di hari Minggu dan hari Selasa, dan hari Minggu, hari Selasa selanjutnya. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam dan Oke, selamat makasih ya, Kak. istirahat. Oke, Terima kasih. dadah. Siap, Makasih, sama-sama. Kak. Sama-sama, yang enggak nuhun kumaha. Oke, Kak. sama-sama ya. Terima Dadah. kasih Kak Anissa. Iya, sama-sama. Kakak tutup. Hah? Bye.